Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pada pagi hari ini, yaitu Ibu Poppy Kamelia Jamil, SE MSM, yang telah memberikan kesempatan presentase pada kelompok 4. Di mana kelompok kami membahas tentang nilai yang disesuaikan dengan risiko. Namun tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Azahra, Fadia Amanda Syafira, dan Siti Nur Fadila, yang akan membantu presentasi saya kali ini. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh saudari Azahra. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, materi pertama, pendahuluan. Sebagai investor yang menghindari risiko, biasanya akan memberikan nilai yang lebih rendah pada aset yang risikonya lebih tinggi. Cara yang paling sering dilakukan untuk menyesuaikan risiko ialah dengan hitung suatu nilai yang telah disesuaikan dengan risiko. Di dalam bab ini, kita akan mempertimbangkan 4 cara di mana kita akan membuat penyesuaian terhadap risiko. 2 pendekatan pertama didasarkan dana pada valuasi arus yang didiskonto atau discount cash flow valuation, di mana kita menilai aset dengan mendiskonto arus dana yang diharapkan padanya pada suatu suku bunga yang didiskonto atau discount rate. Meskipun kita akan menyajikan pendekatan-pendekatan ini secara terpisah dan secara potensial berdiri sendiri, kita berargumentasi bahwa analisis sering menggunakan kombinasi pendekatan-pendekatan. Sebagai contoh, sudah menjadi kebiasaan bagi seorang analis untuk memperkirakan nilai dengan menggunakan a risk-adjusted discount rate and then attach an additional discount for liquidity to that value. Di dalam proses mereka sering melakukan double count or miscount risk. Pendekatan arus kas yang didiskonto discount cash flow approach case. Di dalam valuasi arus kas yang didiskontokan, nilai setiap aset bisa dituliskan sebagai nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan pada aset itu. Jadi, the value of a default free government bond merupakan nilai sekarang dari the coupons on the bond, didiskontokan pada suku bunga yang bebas risiko, discount at a riskless rate. The DCF value of an asset. Kita membeli hampir sebagian besar aset sebab kita mengharapkan aset-aset tersebut menghasilkan cash untuk kita di waktu yang akan datang. Secara sederhana, aset dengan cash yang dapat diramalkan akan mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada aset dengan volatile cash flows. 1. Arus cash akan berbeda dari aset ke aset dividen untuk saham, coupon interest, and the face value for bonds and after tax cash flow untuk suatu investasi yang dibuat oleh bisnis. Prinsip untuk valuasi tidak berubah. Yang kedua, dengan menggunakan model arus cash yang didiskontokan merupakan tindakan suatu kepercayaan anak to faith. Kita percaya bahwa setiap aset mempunyai suatu nilai intrinsik dengan melihat pada suatu aset fundamentals. Apa yang dimaksud dengan nilai intrinsik? Nilai intrinsik ialah nilai yang digabungkan dengan suatu aset oleh seorang analis dengan akses keseluruhan informasi yang tersedia sekarang dan model valuasi yang sempurna. Risk-adjusted discount rate. Dari 2 pendekatan untuk penyesuaian terhadap risiko di dalam valuasi arus kas, hal yang paling umum ialah the risk-adjusted discount rate approach.
di mana kita menggunakan higher discount rate to discount cash flow when valuing riskier assets, and we ask lower discount rates when valuing safer assets. Risk and return models. Di dalam seksi ini, kita akan meninjau kembali CAPM, the arbitrage pricing model, dan model multifaktor, dan mengkaji masukan input atau yang kita perlukan untuk menghitung suku bunga imbal beli yang dibutuhkan oleh setiap model. Pertama ialah the risk-free rate, yaitu suku bunga imbal beli yang Anda bisa harapkan untuk membuatnya dengan kepastian pada suatu investasi. Kedua ialah the equity risk premium yang bisa diperkirakan in one of two ways. Cara pertama, suatu premi risiko bersejarah diperoleh dengan melihat pada imbal beli yang Anda akan terima pada saham relatif pada suatu investasi yang tidak berisiko. Cara kedua ialah menghitung a forward-looking or implied premium dengan jalan melihat harga saham relatif pada kas yang Anda harap mendapatkan dari hasil menginvestasikannya. Tingkat bunga diskonto yang tersirat implied discount rate. Untuk aset yang diperdagangkan di pasar, kita bisa menggunakan pendekatan ketiga untuk memperkirakan suku bunga diskonto atau discount rate. Kalau kita ingin membuat perkiraan arus kas yang diharapkan dari aset, kita bisa memundurkan atau back out suku bunga diskonto yang disesuaikan dengan risiko dari harga pasar. Meskipun tingkat bunga diskonto yang tersirat menggeserkan kebutuhan untuk membuat asumsi tentang risk and return models, dia mempunyai kekurangan yang kritis mencegah penggunaannya secara umum. General issue. Meskipun penggunaan risk adjusted discount rate di dalam menghitung nilai tersebar di keduanya, business valuation and capital budgeting adalah sejumlah isu yang tak terpecahkan atau overlooked issue in their usage. Single period models and multi-period project. The risk and returns models yang biasanya kita tarik untuk memperkirakan suku bunga diskonto seperti CIPM atau IPM merupakan single period model. Selanjutnya, composite discount rate versus item specific discount rate. Di dalam kebanyakan valuasi arus kas yang didiskontokan, kita memperkirakan arus kas aset yang diharapkan dengan netting all outflows melawan inflows, kemudian mendiskontokan arus kas dengan menggunakan one risk adjusted cost of capital. Sebagai contoh, revenues and variable operating expense bisa didiskontokan pada biaya modal atau the cost of capital. Pada fixed operating expense, di mana perusahaan mungkin mempunyai komitmen sebelumnya untuk membuat pembayaran, bisa didiskontokan kembali pada suku bunga yang lebih rendah atau such as the cost of debt. Negative versus positive cash flows. Secara umum, kita menghukum aset yang lebih beresiko dengan menaikkan suku bunga diskonto yang kita biasa menggunakannya untuk mendiskonto arus dana. Ini dilakukan dengan menganggap sebelumnya bahwa arus kas positif. Kalau arus kas negatif dengan menggunakan suku bunga diskonto yang tinggi akan mempunyai dampak yang melawan untuk menurunkan atau mengurangi nilai sekarang dan mungkin meningkatkan nilai aggregate dari aset atau the aggregate value of the asset. Utility models Bernoulli revisited. Kita telah mengenalkan pendekatan pertama dalam menghitung kesetaraan pasti, berakar dalam fungsi utilitas untuk individu. Apabila kita menyebutkan secara khusus fungsi utilitas kekayaan perorangan atau individual, kita telah siap untuk mengubah arus kas yang beresiko ke kesetaraan kepastian untuk perorangan tersebut.
Risk and return models. Suatu pendekatan yang lebih praktis untuk mengubah arus kas yang tidak pasti menjadi kesetaraan kepastian ditawarkan dengan risk and returns models. Cash flow haircuts. Suatu pendekatan yang lebih umum untuk menyesuaikan arus kas terhadap ketidakpastian ialah memotong rambut atau to haircut arus kas yang tidak pasti secara subjektif. Risk adjusted discount rate or certainty equivalent cash flow. Menyesuaikan suku bunga diskonto untuk risiko atau mengganti arus kas yang diharapkan tidak pasti dengan kesetaraan kepastian merupakan pendekatan alternatif untuk menyesuaikan dengan risiko. Akan tetapi, hasil yang diperoleh berbeda, dan kalau memang begitu, mana yang lebih akurat atau mendekati kebenaran? Apakah ada skenario lain di mana dua pendekatan akan menghasilkan nilai yang berbeda untuk aset berisiko yang sama? Pertama, kalau suku bunga bebas risiko dan premi risiko berubah dari periode ke periode, suku bunga diskonto yang disesuaikan dengan risiko juga akan berubah dari waktu ke waktu. Kedua, kalau kesetaraan kepastian dihitung dari fungsi utilitas atau secara subjektif, padahal suku bunga diskonto yang disesuaikan dengan risiko datang dari risk and return models. Kedua pendekatan bisa menghasilkan perkiraan nilai yang berbeda untuk suatu aset beresiko. Akhirnya, kedua pendekatan berkenaan dengan arus kas yang negatif secara berbeda atau differently. Hybrid models. Suku bunga diskonto yang disesuaikan risiko dan kesetaraan kepastian mempunyai kebaikan dan kelemahan. Untuk beberapa market-wide risk seperti exposure to interest rate, pertumbuhan ekonomi atau economic growth, dan inflasi, sering lebih mudah memperkirakan parameter untuk a risk and return model and the risk adjusted discount rate. Walaupun kita bisa menyatukan atau incorporate risiko ke dalam suku bunga diskonto atau the discount rate, akan menjadi lebih mudah untuk menyesuaikan arus kas untuk risiko ini, khususnya kalau kemungkinan untuk mengasumsikan melawan risiko ini ada. Post-valuation risk adjustment. Pendekatan kedua untuk assessing risk menilai sesuatu investasi berisiko atau aset seolah-olah tidak mempunyai risiko dan kemudian menyesuaikan nilai dari risiko setelah evaluasi. Rationale for post-valuation adjustment. Post-valuation risk discount mencerminkan kepercayaan pada sebagian analisis yang konvensional risk and return models shortchange atau bahkan mengabaikan apa yang mereka lihat sebagai risiko signifikan. Alasannya untuk menerapkan post-valuation premium berbeda. Downside risk. Downside risk artinya risiko yang merugikan. Menjadi biasa sekali untuk melihat valuasi di mana asesmen awal nilai aset yang berisiko didiskonto 30% atau 40% untuk satu potensial downside risiko lainnya. Liquidity discount. Kalau Anda melakukan investasi dalam suatu aset, umumnya Anda akan melindungi the option to liquidate that investment if you need to. Kebutuhan untuk likuiditas timbul tidak hanya karena pandangan Anda pada aset berubah menurut waktu. Anda mungkin memahaminya sebagai suatu tawaran bargain untuk hari ini dan mungkin naik harganya di kemudian hari. Empirical evidence that liquidity matters. Apabila kita menerima proposisi bahwa liquidity mempunyai suatu biaya, pertanyaan berikut menjadi suatu empirical one, bukan kelaziman atau the prevalence. Dan biasa, liquidity akan menyebar ke sejumlah kelas aset. 1. Bond market. Ada perbedaan yang lebar di dalam liquidity lintas atau bond issued oleh entitas yang sama. Kedua, publicly traded stocks. Bisa diperbedakan masuk akal bahwa biaya yang terkait dengan pedagang ekuitas
atau trading equities, lebih besar biaya yang terkait dengan pedagang atau treasury bonds or bills. Ketiga yaitu restricted stocks. Kebanyakan bukti tentang liquidity discount datang dari pengujian restricted stocks yang dikeluarkan untuk publik untuk perusahaan yang dagang. Restricted securities ialah surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan dagang untuk publik atau umum, tidak tercatat dengan SEC dan dijual melalui penempatan swasta atau private placement ke para investor di bawah SEC Rule 144. Harga yang berlaku di pasar yang bisa dilihat dan perbedaannya bisa dipandang suatu diskonto untuk liquidity. Perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, Maher menguji pembelian saham terbatas yang dilakukan oleh 4 mutual funds dari tahun 1961 sampai 1973 dan menyimpulkan bahwa mereka perdagangan average discount 35,43% on publicly traded stock in the same companies. Kedua, yaitu Silberg menguji permenitan saham terbatas dari tahun 1981 sampai 1988 dari mendapatkan bahwa median discount for restricted stock is 33,73%. Dia juga mencatat bahwa diskonto lebih besar untuk perusahaan yang lebih kecil dan kurang sehat dan untuk bigger blocks of shares. Diskonto liquidity dalam praktik atau liquidity discount in practice. Praktik yang baku banyak valuasi perusahaan swasta ialah baik menggunakan a fixed liquidity discounted untuk semua perusahaan atau mempunyai jarak atau range untuk diskonto. Dengan pertimbangan subjektif dari jarak dari analisis menentukan di mana di dalam jarak suatu diskonto perusahaan tertentu akan berbeda. Bukti dan praktis ini bisa dilihat di dalam keduanya, yaitu di dalam handbooks yang paling banyak dipergunakan di dalam valuasi perusahaan swasta dan di dalam the court cases di mana valuasi ini lebih sering dikutip. Selanjutnya, resiko yang menguntungkan atau upside risk. Sebagaimana analisis mencoba menangkap resiko yang merugikan, downside risk yang mindset by discount rate in post valuation discount. Mencoba untuk membawa ke dalam hal-hal yang menguntungkan secara substansi yang tidak secara penuh disatukan ke arus ke dalam valuasi sebagai premi. Premi kontrol atau kontrol premium menjadi kebiasaan di dalam perusahaan di swasta dan valuasi akuisisi untuk melihat premi 20% sampai 30% terkait dalam perkiraan nilai untuk mencerminkan the value of control. Tetapi, apa sebenarnya premi itu? Nilai untuk mengontrol suatu perusahaan diturunkan dari kenyataan bahwa Anda percaya bahwa Anda atau siapa saja akan mengoperasikan perusahaan secara berbeda dari cara bagaimana perusahaan dioperasikan sekarang ini. Premi sinergi atau sinergi premium. Sinergi merupakan nilai tambahan yang diperoleh dengan mengkolaborasikan dua perusahaan menciptakan peluang yang tak mungkin akan tersedia untuk perusahaan-perusahaan ini yang beroperasi secara bebas atau satu sama lain. Didengar post-valuation adjustment. Meskipun godaan kuat untuk melakukan penyesuaian untuk overlocker, downside, and upside risk, jelas sekali adanya bahaya. Pertama ialah bahwa risiko bisa secara mudah dihitung dua kali atau double control. Kalau analisis membawa kepedulikannya tentang risiko ke dalam intimidasi atau perkiraan suku bunga diskonto dan harus kas. Kedua ialah bahwa besarnya diskonto dengan dan premi kalau tidak sembarang atau arbitrari, didasarkan pada bukti yang dipertanyakan atau menimbulkan pertanyaan. Ketiga ialah bahwa penyesuaian suatu nilai perkiraan dengan premi dan diskonto membawa pintu untuk analisis membawa biaya mereka ke dalam angka.
Penyesuaian terhadap risiko atau risk adjustment. Penyesuaian untuk risiko dalam valuasi yang relatif masih elementer, yang memerlukan asumsi yang kuat agar mendapat pembenaran untuk membuat keadaan menjadi lebih jelek. Penyesuaian sering kali implisit daripada empiris dan sangat subjektif. 1. Perbandingan sektor. Di dalam praktiknya, analisis yang dipanggil untuk menilai suatu perusahaan perangkat lunak atau software akan membandingkannya dengan perusahaan perangkat lunak lainnya dan tidak membuat penyesuaian terhadap risiko. Yang kedua, market capitalization of shares. Di dalam beberapa kasusnya di sektor dengan banyak perusahaan, analisis akan membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan secara kasar besarnya sama dengan dinyatakan dalam revenues atau kapitalisasi pasar. Yang ketiga, perbandingan berdasarkan risiko. Suatu pendekatan yang menambah suatu lapisan atau keruwetan pada valuasi relatif ialah menghitung risiko suatu nilai atau imbal hasil untuk suatu ukuran risiko. Sebagai contoh, manajer portofolio akan sering menghitung ukuran risiko. Praktek penyesuaian pada risiko atau the practice of risk adjustment. Di dalam bab ini telah menguraikan 4 cara penyesuaian untuk risiko. Yang pertama, menggunakan suatu suku bunga yang lebih tinggi untuk aset yang berisiko. Kedua, mengurangi arus kas yang diharapkan tidak pasti. Yang ketiga, menerapkan suatu diskonto pada nilai yang diperkirakan. Dan yang terakhir, melihat pada bagaimana pasar menentukan harga aset yang berisiko mirip atau similar risk. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata kami yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.